Bayangin ini, sebuah kerajaan besar di Eropa runtuh total, hanya dalam hitungan bulan. Dan yang menaklukkannya, pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil. Nah, ini dia kisah penaklukan Andalusia. Sebuah peristiwa luar biasa yang ternyata dipicu oleh tiga hal. Strategi brilian, kerajaan yang rapuh, dan sebuah dendam pribadi yang membara. Pertanyaan intinya kan ini ya, gimana caranya gitu loh, 12.000 prajurit bisa bikin salah satu kerajaan paling kuat di Eropa waktu itu bertekuk lutut secepat kilat? Jawabannya ternyata, wah, jauh lebih rumit dari sekedar satu pertempuran. Dan kita akan kupas semuanya lapis demi lapis. Oke, kita mundur dulu ke tahun 711 Masehi. Bayangkan kita ada di ujung Afrika Utara. Di sana, ada seorang jenderal bernama Tariq bin Ziyad lagi menatap ke seberang selat. Di depannya, semenanjung Iberia, dikuasai kerajaan besar. Di belakangnya, lautan lepas. Ini pertaruhan yang nekat banget, yang bakal mengubah peta dunia. Tapi untuk ngerti kenapa dia seberani itu, kita harus tahu dulu, siapa sih yang dia hadapi? Nah, pertama-tama, ada satu miskonsepsi yang perlu kita lurusin. Sering dikira pasukan muslim ini melawan bangsa Vandal, ya kan? Karena namanya mirip, Andalusia. Tapi bukan. Musuh mereka yang sebenarnya adalah bangsa Visigoth. Mereka ini kekuatan militer yang udah berkuasa di wilayah ini hampir 3 abad lamanya. Yang menarik di sini tuh ironisnya sejarah. Jadi bangsa Vandal ini cuma numpang lewat, tapi namanya abadi. Vandalusia, yang lama-lama jadi Al-Andalus. Justru bangsa Visigoth lah yang beneran membangun kerajaannya di sana, lengkap dengan kota-kota dan struktur kekuasaannya. Dan merekalah yang jadi target penaklukan ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kerajaan Visigoth ini begitu berkuasa, kok bisa runtuh secepat itu? Jawabannya adalah, di balik penampilannya yang kelihatan perkasa, kerajaan ini sebenarnya udah kropos dari dalam, kayak raksasa dengan kaki dari tanah liat. Coba dilihat struktur sosialnya. Ini kayak piramida yang puncaknya super kecil, cuma sekitar 2-5% bangsawan dan rohaniawan, tapi mereka menekan semua yang di bawahnya dengan beban yang berat banget. Sebagian besar rakyatnya itu petani miskin, budak, yang hidupnya sengsara karena pajak yang nggak masuk akal, nggak ada harapan sama sekali. Dan di bagian paling bawah piramida penderitaan itu ada kaum Yahudi. Kebijakan sebrutal ini bukan cuma menciptakan penderitaan yang luar biasa, tapi juga, tanpa disadari, melahirkan kelompok besar di dalam kerajaan yang bakal menyambut siapapun yang datang sebagai pembebas. Kerajaan Visigoth ini pada dasarnya sudah menciptakan musuh di dalam selimut. Oke, jadi kerajaannya sudah rapuh. Tapi, untuk membuka pintu sebuah kerajaan, kan butuh kunci. Nah, dalam cerita ini, kuncinya adalah dendam kesumat seorang ayah yang merasa dikhianati oleh rajanya sendiri. Yuk, kita lihat petanya lagi. Di sini, di Ceuta, benteng terakhir di pesisir Afrika Utara, ada penguasa namanya Count Julian. Dia ini bangsawan Visigoth, gubernur yang posisinya super strategis karena mengontrol Selat Gibraltar. Secara teknis, dia inilah perisai pertahanan Eropa dari arah selatan. Lalu, kenapa sang perisai malah jadi orang yang membukakan gerbang? Jawabannya, klasik banget, kehormatan dan pengkhianatan. Ketika Raja Roderick, atasannya, justru melecehkan putrinya sendiri, kesetiaan Julian langsung berubah jadi amarah dan keinginan balas dendam. Dia udah nggak peduli lagi kerajaannya mau hancur. Yang penting, Roderick juga ikut hancur. Dan bantuan Julian ini bukan main-main loh. Dia bukan cuma ngasih izin lewat, dia jadi arsitek logistiknya. Dia yang sediain kapal buat nyeberang selat ini, dia yang kasih info intelijen akurat soal kelemahan Visigoth, dan dia bahkan menyediakan pemandu untuk pasukan Tariq di daratan Eropa yang asing bagi mereka. Sekarang, mari kita ikuti pergerakan invasi ini di peta. Dari titik pendaratan pertama di Gibraltar, pergerakan pasukan ini benar-benar cepat dan sangat menentukan. Semua faktor yang kita bahas tadi, kerajaan yang rapuh dan bantuan Julian, semuanya akan mencapai puncaknya di medan perang. Semua ini nggak terjadi dalam semalam. Dimulai dari misi pengintaian kecil-kecilan di tahun 710. Misi itu berhasil dan membuktikan intel dari Julian memang akurat. Setahun kemudian, April 711, pasukan inti Tariq mendarat di sini di sebuah batu karang besar yang nantinya akan dinamai menurut namanya Jabal Tariq atau Gibraltar. Sampai akhirnya, di bulan Juli, mereka siap menghadapi seluruh kekuatan Visigoth. Di medan perang Guadalete, perbandingan kekuatannya, kelihatan mustahil banget. 12.000 prajurit Tariq yang lincah berhadapan dengan pasukan Visigoth yang jumlahnya paling sedikit 3 kali lipat, bahkan ada yang bilang sampai 100.000 prajurit. Di atas kertas, harusnya ini jadi pembantaian buat pasukan Tariq.
Sadar akan situasi ini, Tarik menyampaikan pidatonya yang paling legendaris. Dengan bilang, di belakang kalian laut, di depan kalian musuh, dia mengubah posisi terjepit jadi sumber kekuatan. Gak ada pilihan untuk mundur, satu-satunya jalan cuma maju. Pidato ini berhasil membakar semangat pasukannya sampai ke level tertinggi. Dan kemenangan di Guadalete ini efeknya seperti domino. Raja Roderick tewas dan kerajaannya langsung goyah. Seperti yang bisa kita lihat di peta, setelah pertempuran di selatan ini, jalur ke utara menuju ibu kota, Toledo, langsung terbuka lebar. Para bangsawan kabur dan komunitas Yahudi yang selama ini ditindas akhirnya membantu membukakan gerbang kota. Ibu kota pun jatuh hampir tanpa perlawanan. Kemenangan sudah di tangan, satu kerajaan besar sudah ditaklukkan. Tapi ceritanya belum selesai. Justru di puncak kemenangan inilah drama baru dimulai. Benih-benih konflik tumbuh di antara para penakluk itu sendiri. Jadi atasan Tarik, yaitu Musa bin Nusyair, gubernur Afrika Utara, akhirnya tiba dengan pasukan tambahan. Tapi bukannya ikut merayakan, dia malah marah besar. Dia merasa Tarik, bawahannya, udah terlalu berani mencuri kemuliaan dengan menaklukkan ibu kota tanpa menunggu perintahnya. Persaingan mereka berdua ini bahkan sampai jadi legenda, yaitu cerita tentang meja Sulaiman. Ini artefak super berharga yang ditemukan di Toledo. Waktu menyerahkannya ke Musa, Tarik dengan cerdiknya mematahkan dan menyimpan satu kakinya, tindakan kecil yang nanti bakal jadi bukti kunci. Dan bener aja, waktu mereka dipanggil ke Damaskus untuk menghadap khalifah, Musa dengan bangganya mempersembahkan meja itu seolah-olah dia yang menemukannya. Nah, di momen itulah Tarik maju dan mengeluarkan kaki meja yang hilang, bukti telak siapa yang sebenarnya pertama kali sampai di jantung kerajaan Visigod. Tapi, ironisnya, kemenangan cerdas di depan khalifah itu ternyata nggak menyelamatkan nasib mereka. Khalifah yang baru justru takut dengan popularitas kedua jenderalnya yang hebat ini. Mereka yang sudah menaklukkan sebuah benua malah dicopot dari jabatannya. Sisa hidup mereka dihabiskan dalam kesunyian, jauh dari kemuliaan medan perang. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Ya, penaklukan Andalusia adalah kombinasi sempurna antara kerajaan yang lemah dan pasukan penyerbu yang termotivasi. Tapi semua itu mungkin gak akan pernah terjadi kalau gak ada pemicu awalnya. Dendam pribadi seorang ayah bernama Julian. Ini jadi pengingat bahwa kadang-kadang arus sejarah yang begitu besar bisa berbelok arah hanya karena satu percikan api yang sangat personal.